Oke guys, jadi ini dia cacatnya ya. Kaca depan pecah sedikit, kena kerikil. Yang lama-kelamaan kalau dibiarin bakal bahaya, bakal tambah besar. Jadi kita akan mengklaim kaca ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Selamat datang kembali ya di channel saya, di channel Gito Otomotif. Masih bareng saya di sini, Gito. Oke, kali ini saya akan melakukan proses klaim asuransi mobil Luxio punya customer ya. Ini ada kaca yang pecah di sini. Jadi di video ini saya akan membagikan cara dan prosedur untuk mengajukan klaim asuransi. Dalam video ini khususnya asuransi yang dipakai asuransi Ramayana ya. Jadi simak terus videonya. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya silahkan di subscribe ya. Terima kasih. Oke guys, kali ini udah di jalan nih saya menuju kantor asuransi, bawa mobilnya untuk proses survei dari pihak surveyor asuransinya ya. Pertama-tama saya mau sharing info tentang persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pengajuan asuransi mobil. Satu yang paling utama itu polis asuransinya itu dibawa. Kalau memang tidak dibawa ya biasanya di kantor asuransi juga udah ada datanya ya, minimal kita tahu nomor polisnya dulu. Yang kedua KTP pengemudi dan SIM juga itu penting banget, karena SIM nggak boleh SIM yang udah expire. Ini harus jadi catatan, SIM yang expire itu bakal ngegagalin proses pengajuan asuransi yang kita lakukan. Karena ya tahu sendirilah kan, masa orang yang bawa mobil SIM-nya mati terus dapat accident mau klaim asuransi, ya udah otomatis pihak asuransi nggak akan terima pengajuan klaimnya. Itu ketiga KTP dan SIM. Yang keempat STNK mobilnya jangan lupa dibawa, itu yang utama juga. Setelah berkas komplit semua, kita akan isi kronologi kecelakaan di form yang disediakan oleh pihak asuransi, sambil pihak asuransi melakukan survei ya, kayak foto-foto mobilnya, foto kerusakannya, bagian kerusakannya. Nanti di kantor asuransi kita akan lihat seperti apa proses surveinya. Oke guys, kita udah sampai kantor asuransi Ramayana. Sekarang kita langsung ke dalam aja, kita buat laporannya untuk proses klaim asuransi. Oke guys, ini kita udah di kantor asuransi Ramayana ini. Coba kita kenalan dulu ya. Oke guys, sekarang kita dibantu dengan Om, siapa Om namanya punten? Temi. Oh ya, Om Temi. Dari asuransi Ramayana, dari bagian klaim ya? Iya, betul. Jadi gimana sekarang Om untuk proses awalnya? Boleh saya minta datanya dulu, STNK, KTP, sama SIM-nya? Boleh, ini udah saya siapin. STNK, KTP, SIM. Untuk polis udah ada datanya di kantor ya? Sudah ada. Kalau direct pasti udah ada. Terkecuali kalau dari leasing, biasanya dari pihak leasing. Iya, siap. Oke, jadi beliau ngecek dulu guys untuk persyaratannya sesuai dengan polis atau enggak. Selanjutnya biasanya kita disuruh isi form pengajuan klaim. Di situ ada kayak data-data kendaraan yang harus kita isi, dan termasuk kronologi kecelakaan saat terjadinya accident yang akan diklaim ini guys. Jadi simak terus videonya ya.
Jadi ini teman-teman untuk form keterangan mengenai kerugian atau simpelnya kita sebut aja form pelaporan klaim ya. Sekarang saya akan isi dulu form ini. Di sini ada data-datanya yang harus diisi: nomor polis, nama tertanggung, alamat, data kendaraan, data pengemudinya, lengkap detail sampai hubungan dengan tertanggung asuransi. Keterangannya yang harus diisi keterangan kejadian, dan di bawahnya ini ada kolom buat kita isi tentang kronologi kejadian kecelakaannya. Untuk info di sini, dalam proses pelaporan klaim asuransi maksimal 5 hari kerja setelah kejadian. Kalau lewat dari 5 hari kerja setelah kejadian, biasanya laporan klaimnya akan ditolak oleh pihak asuransi. Ini dia guys, setelah selesai kita isi form laporan klaimnya, mobilnya dicek dulu secara fisik ya sama surveyor. Untuk mobilnya, foto kerusakannya. Setelah ini biasanya nanti kita akan dikonfirmasi setelah mobil ini bisa masuk bengkel, karena ini kebetulan kaca yang retak. Jadi kemarin ini kita akan menunggu kaca baru dulu, spare partnya datang, sudah tersedia, bisa dipasang, baru bisa dibawa ke bengkel mobil. Ini cuman satu ya, jadi ini kejadiannya OR itu on risk. Jadi dimana saat kita klaim asuransi itu ada resiko sendiri, atau bahasa simpelnya administrasi yang harus dibayar per kejadiannya. Jadi ini karena satu kejadian, satu tempat juga yang diklaim ini hanya kaca, kecelakaannya satu kali, jadi ya cuman bayar 300, nanti dapat kaca baru. 300 itu bisa dibilang administrasi. Cek nomor angkanya, nomor mesinnya. Nah, jadi seperti itu ya guys, proses untuk pelaporan asuransi. Prosedurnya mulai dari kita siapin berkas-berkasnya untuk klaim. Kedua, kita bisa datengin kantor asuransinya langsung, atau kita bisa janjian dengan mereka di luar, atau disuruh datang ke tempat kita ya, kalau itu memungkinkan. Kalau pihak surveyornya nggak sibuk, biasanya mereka mau datang. Nah, udah dilaporin, disurvei, sekarang tinggal nunggu SPK-nya terbit, surat pengerjaan kendaraannya. Terbit SPK-nya sendiri biasanya nggak lama ya, tergantung dari asuransinya juga sih itu, sama kelengkapan persyaratan yang kita kasih. Kira-kira bisa paling cepat itu sehari atau sampai 4 hari kerja. Nah, kebetulan ini kan ganti spare part dari Luxio ini, ganti kaca depan yang retak ini. Jadi sekarang mobil ini masih nunggu kacanya datang untuk masuk ke bengkel. Bengkelnya yang ditunjuk sesuai dengan yang ada di polis ya, bengkel tekanannya, bengkel authorized atau bengkel asuransi umum. Jadi sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan infonya bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan di like dan subscribe channel saya bila kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.